Shalom, salam kasih di dalam nama Yesus kepada semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan walau dimanapun kita berada. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah-Nya yang memungkinkan kita boleh menyembah Tuhan dan belajar firman Tuhan. Dan hari ini kita belajar firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Yohanes 13 ayat 31 sehingga 35. Sekali lagi Injil Yohanes 13 ayat 31 sehingga 35. Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi Aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari Aku, dan seperti yang telah Kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula Aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bulan ini kita belajar satu tema yang baru, yaitu buah dari kesatuan pelayanan. Dan minggu ini secara khusus kita belajar tentang subtema saling mengasihi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, buah dari kesatuan pelayanan adalah kita sebagai anggota jemaat, sebagai tubuh Kristus, dapat saling mengasihi di antara satu dengan yang lain. Saudara, pastinya kasih sesuatu yang sangat dekat dengan kita, sangat dekat di dalam kehidupan kita. Karena setiap minggu kita mendengar tentang kasih, khususnya melalui hukum yang terutama. Bahkan mungkin juga kita sering berbicara tentang kasih di dalam keluarga kita masing-masing. Sebab itu kasih sesuatu yang tidak asing bagi kita sebagai anggota jemaat. Tetapi pastinya kasih bukan sesuatu yang mudah untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca, Yesus memberikan perintah yang baru kepada murid-muridnya supaya mereka dapat saling mengasihi di antara satu dengan yang lain. Kenapa ianya disebut sebagai perintah yang baru? Karena murid-murid Tuhan Yesus harus mengungkapkan kasih Kristus yang tidak ada tolok bandingnya. Saudara, firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 2, Efesus 5 ayat 2, saya baca dalam terjemahan Indonesia. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan,
seperti kasih Kristus yang sangat besar, yang sanggup mati untuk menebus kita dari dosa. Demikian juga seharusnya kita belajar untuk mengasihi satu dengan yang lain melalui kesanggupan untuk berkorban. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ia juga dikatakan sebagai perintah yang baru, yaitu supaya murid-murid Tuhan Yesus dalam menyatakan kasih harus dinyatakan dengan tindakan dan perbuatan mereka setiap hari. Dalam perikop ini, khususnya dalam ayat yang kelima, kita dapat melihat salah satu tindakan kasih Yesus adalah membasuh kaki murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus mau supaya murid-muridnya menyatakan kasih itu melalui perbuatan. Karena tidak ada makna kita bercakap tentang kasih kalau tidak disertai dengan tindakan atau perbuatan. Jadi bagaimana kita dapat menyatakan kasih melalui perbuatan kita adalah kita jangan menyimpan dendam kepada orang lain, jangan membenci orang lain, tidak menjatuhkan orang lain, tidak berkata jahat kepada orang lain, tidak melakukan sesuatu yang tidak baik kepada orang lain, tidak sombong, mengampuni, dan ada banyak lagi tindakan kasih yang boleh kita lakukan. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kasih itu kita nyatakan melalui perbuatan kita yang memberkati dan memuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata Yunani untuk kasih dalam ayat ke-34 ini yaitu agapate, yang bermaksud kamu mengasihi. Sehingga kasih yang dimaksudkan di sini adalah kasih Kristus, di mana murid-murid Tuhan Yesus perlu saling mengasihi, bukan karena mereka sama bangsa Yahudi, bukan karena mereka ada hubungan kekeluargaan, tetapi kasih mereka adalah kasih Kristus. Kasih Kristus adalah kasih yang tanpa syarat, kasih yang sejati, kasih yang tidak membalas kejahatan, kasih yang tidak menindas. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar untuk mengasihi satu dengan yang lain seperti kasih Kristus yang tanpa syarat. Kita tidak lagi mengasihi seseorang karena sama bangsa. Kita tidak lagi mengasihi karena ada hubungan kekeluargaan, tetapi kita dapat saling mengasihi seperti kasih Kristus. Karena kasih Kristuslah kasih yang tulus. Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Saudara, ini satu perintah yang luar biasa dan pastinya sukar diterima oleh dunia. Karena kasih dunia, kasih yang minta dibalas. Kasih dunia, kasih yang bersyarat. Dan kasih dunia juga kasih yang selalu minta orang berkorban untuk kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semasa Nelson Mandela menjadi Presiden Afrika Selatan, dia telah melantik satu jawatan kuasa untuk membicarakan kes di mahkamah bagi para pegawai kulit putih yang berlaku kejam. Dan bagi setiap pegawai kulit putih
yang menghadap penuduhnya secara sukarela dan mengakui kesalahannya akan diampuni dan tidak dihukum. Suatu hari ada seorang wanita yang lanjut usia dibawa bersemuka dengan seorang pegawai kulit putih yang kejam, di mana pegawai kulit putih ini telah membunuh anak tunggalnya dan suaminya. Ketika ditanya apa yang wanita ini inginkan dari pegawai kulit putih yang kejam itu, wanita ini berkata, "Meskipun saya tidak mempunyai keluarga, tetapi saya masih mempunyai kasih untuk diberikan, dan saya ingin supaya pegawai ini selalu melawat saya, supaya saya boleh menjadi ibu kepadanya, dan saya ingin memeluk dia, supaya dia tahu dan sadar bahwa pengampunan saya ini adalah tulus dan jujur," kata wanita ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, wanita Afrika ini benar bahwa kita masih mempunyai kasih untuk diberikan kepada orang lain. Walaupun mungkin kita disakiti, tetapi pastinya itu bukan alasan untuk tidak mengasihi. Malah kita belajar seperti wanita ini. Justru ketika disakitilah kita dapat menyatakan kasih yang sejati, kasih Kristus kepada orang lain. Tindakan wanita ini yang mengampuni merupakan satu tindakan kasih yang sangat besar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sudah memberikan kita perintah untuk saling mengasihi. Karena itu marilah kita sebagai anak-anak Tuhan saling mengasihi seperti kasih Kristus yang tanpa syarat, mengasihi dengan tulus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar dan pelajari. Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu yang memberkati kami di dalam kami belajar firman-Mu. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan dapat saling mengasihi satu dengan yang lain, bahkan kami mengasihi termasuk orang yang membenci kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkati kami yang sudah belajar. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan kiranya yang memberkati, menjaga, melindungi, menutup bungkus jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan memberkati negara kami, khususnya negeri Sabah yang meningkat dengan mendadak COVID. Kami berdoa supaya Tuhan yang melindungi, menjaga kami. Tuhan memberkati dan memberikan kesembuhan bagi yang sudah dijangkiti. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati pelayanan kami, kehidupan kami, Sinuda PCS yang diadakan pada 13 hingga 14 hari bulan 11. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati persiapan sinuda kami, memberkati jawatan kuasa, berkati keperluan keuangan, dan juga dalam pemilihan exco juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.